bersamamu Bapa. Ku lewati semua, perkenananmu ya. Teguhkanlah hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Mari nyatakan anugerah-Mu, anugerah-Mu besar berlimpah. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Amin. Ku lewati semua, perkenananmu, perkenananmu ya. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kabar? Tetap sehat, semangat, Immanuel, Tuhan beserta kita, amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman dari 1 Samuel pasal 13. Kita akan belajar di dalam ayatnya yang ke-8 ya. Dan ayatnya yang ke-13. Ia menunggu 7 hari lamanya. Siapa ini? Yaitu Saul, Raja Saul menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saul berpikir, Samuel ini terlambat, Tuhan itu terlambat. Akhirnya Saul melakukan apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh Samuel ya. Dia mempersembahkan korban, dan akhirnya ayat 13, ternyata setelah selesai mempersembahkan korban, maka Samuel datang. Dan Samuel berkata gini kepada Saul. Kata Samuel kepada Raja Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman yang berjudul ketika Tuhan seakan-akan terlambat ya. Ketika Tuhan seakan-akan terlambat. Hari ini kita melihat bagaimana 7 hari lamanya itu adalah sebuah hari yang sangat berat. Kalau kita juga berada di dalam posisinya Saul, di sini kita melihat Saul itu hanya memiliki 3.000 orang ya, Israel pasukannya. Dan kalau kita melihat musuh yang sedang mereka perangi, itu ada di dalam ayatnya yang ke-5, itu ada 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki. Itu tidak terhitung banyaknya sebanyak pasir di tepi laut. Begitu banyak musuh mereka. Dan selama 7 hari ini, maka bukannya Saul mendapatkan dukungan dari rakyatnya, tetapi malah rakyatnya berlari untuk meninggalkan Saul. Ada yang sembunyi di liang batu, ada yang masuk di perigi ya, ada yang masuk di keluk batu ayat yang ke-6, ada yang masuk dalam gua ya. Jadi ini 7 hari yang berat, 7 hari yang berat. Tetapi Saul fokusnya bukan melihat kepada Tuhan yang telah mengangkat dia jadi raja, bukan melihat kepada Tuhan yang sanggup untuk mengubah kekalahan jadi kemenangan, tetapi fokusnya Saul itu melihat
musuh yang banyak dan rakyat yang pergi meninggalkan dia. Menarik sekali. Dan akhirnya Saul melanggar perintah Allah dan Samuel datang dan Samuel berkata, perbuatanmu itu bodoh. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat situasi keadaan di dunia di sekitar kita, maka mari, saya percaya kita semua pasti takut, kita semua pasti panik. Kenapa tambah hari kok tambah masalah terjadi, tambah hari kok virus ini semakin merajalela, tambah hari kok malah ini menjadi sebuah hal yang begitu menakutkan. Tetapi hari ini kita dengar perintah Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Mari tetap nantikan pertolongannya. Percayalah Tuhan tidak pernah terlambat. Percayalah Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara di luar dari waktu yang kita tentukan. Percayalah waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Dan hari ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu melakukan pertolongannya bagi Saul. Dengan atau tanpa dari perbuatan benar yang Saul lakukan. Kalau kita membaca nanti pasal yang ke-14, 15, pertolongan Tuhan terjadi bagi Saul dan rakyatnya. Mereka menang melawan orang Filistin. Tetapi ingat, setelah dari peristiwa ini, setelah dari peristiwa ini, Raja Saul tidak lagi menjadi raja. Tuhan sudah memilih Raja Daud. Jadi ini penting bagi kita bahwa setiap masalah persoalan, setiap tantangan kehidupan, itu pasti akan kita lewati. Itu pasti akan berlalu dalam hidup kita. Tetapi yang menjadi poinnya adalah saat itu di mana posisi kita. Kalau kita tetap setia bertahan dalam ujian, maka kita keluar dari ujian itu sebagai pemenang. Tetapi kalau kita tidak bertahan dalam ujian, maka kita keluar dari ujian itu sebagai seorang pecundang, sebagai orang bodoh, sebagai orang yang kalah. Makanya hari ini biarlah posisi kita tetap dalam posisi yang berharap akan janji Tuhan. Tetap setia menantikan pertolongan Tuhan. Sehingga selepas dari masalah ini, selepas dari virus corona ini, hidup kita semakin Tuhan angkat. Hidup kita semakin Tuhan pulihkan. Hidup kita semakin Tuhan berkati. Hidup kita semakin menjadi berkat dan menjadi terang bagi banyak orang. Inilah renungan firman Tuhan. Biarlah kita bisa tetap bertahan dalam ujian, tetap semangat, tetap nantikan pertolongan Tuhan. Kita mau memasuki masa prapaskah. Saya menghimbau setiap kita, mari tetap setia untuk beribadah, apakah kita di gereja atau di rumah kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kuasa kebangkitan, kematian dan kebangkitan Kristus. Dan percayalah ada mujizat untukmu dan seluruh keluargamu. Ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Shalom, selamat pagi. Satu lagu untuk menutup renungan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan ya Tuhan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tetap sehat, tetap semangat. Percayalah hari ini ada pertolongan Tuhan bagi kita, ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau tetap menantikan pertolongan Tuhan. Tuhan selalu akan tepat pada waktunya. Waktu Tuhan yang terbaik, Dia tidak pernah